Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Vinika Aprianasari, ada Dita Arminda Rini, dan Harisha Rahma. Pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data setelah penulis melakukan percobaan, peninjauan, pengamatan, atau membaca artikel ilmiah. Jenis-jenis laporan ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Yang kedua, makalah bisa diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga untuk dipresentasikan di kelas. Yang ketiga, paper merupakan sebuah ringkasan hasil dari penelitian. Yang keempat, skripsi erat kaitannya dengan mahasiswa semester akhir. Pasalnya, jenis karya ilmiah tersebut digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang sastra 1 dan mendapat gelar sarjana (S1). Yang kelima, tesis merupakan jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan mahasiswa pascasarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar magister. Fungsi laporan. Yang pertama, adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas (pelapor). Yang kedua, menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang ketiga, menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Yang keempat, menjadi dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Harisha Rahma. Selanjutnya ada manfaat laporan. Yang pertama, menjadi dasar penentuan kebijakan. Yang kedua, menjadi bahan untuk penyusun rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang ketiga, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Yang keempat, sebagai sumber informasi. Selanjutnya ada sistematika laporan ilmiah. Bagian pembuka. Yang pertama, halaman sampul. Yang kedua, halaman judul. Yang ketiga, halaman pengesahan. Yang keempat, abstraksi. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, daftar isi. Yang ketujuh, daftar tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Yang B, bagian isi bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat penelitian. 1.5 batasan masalah. 1.6 definisi istilah. Atau boleh ada, boleh tidak. 1.7 hipotesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita Arminda Rini. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Landasan teori atau tinjauan teoritis. 2.2 Kerangka teori. 2.3 Kerangka konsep. 2.4 Hipotesis atau pertanyaan penelitian jika ada hipotesis. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. 3.3 Populasi dan sampel penelitian. 3.4 Metode pengumpulan data. 3.5 Teknik analisis data. 3.6 Desain penelitian. Bab 4 Hasil dan pembahasan.
4.1 Visualisasi data penelitian. 4.2 Hasil pengolahan data. 4.3 Pembahasan analisis data. Bab 5. 5.1 Kesimpulan jawaban dari masalah yang dirumuskan. 5.2 Saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, penerapan hasil penelitian, penelitian lanjutan. C. Bagian akhir. Daftar pustaka, lampiran, biodata peneliti. Ciri-ciri bahasa dalam laporan ilmiah. Yang pertama, harus tepat makna dan tidak ambigu. Kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian. Yang ketiga, menggunakan tata bahasa baku dan memperhatikan struktur kalimat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA Group atau Zoom. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.